Pada waktu pulang ke sini saya nggak punya apa-apa tujuan gitu, nggak kuliah pada waktu apa juga. Pada awalnya tuh waktu saya merintis itu saya pengen mengekalkan cita rasa yang Malaysia punya, naik kapal laut untuk membeli bumbu kari Malaysia. Nama saya Nur Mahadir bin Amiruddin, berusia 34 tahun 6 bulan, asal lahir besar di Malaysia. Pada awalnya saya mendirikan bisnis roti canai ini sewaktu saya habis sekolah di Malaysia, saya pulang ke sini. Saya baru tahu kalau di Makassar ini nggak ada jual roti canai. Permintaan itu saya pertanyakan kepada ayah saya pengen makan roti canai, ternyata ayah saya cuma tahu ada di Malabar, Jalan Sulawesi. Namanya itu roti Mariam kalau nggak salah. Waktu pertama itu waktu saya makan di Malabar itu, kok nggak persis dengan roti canai yang pernah saya makan di Malaysia dulu waktu saya sekolah. Jadi dari situ saya termotivasi pengen jual roti canai di Makassar. Karena pada waktu itu belum ada roti canai seperti yang dijual di Malaysia pada waktu itu. Jadi waktu saya ingin memberitahu ayah saya niat saya untuk membuka roti canai itu, ayah saya pun kayak antusias gitu. Jadi dia belikan saya bahan-bahan untuk masak roti canainya, dari wajan, apa semuanya. Dari situ saya merintis. Pada waktu itu bulan puasa tahun 2009. Saya dengan modal nekat pada waktu itu langsung buka di depan sini, di Jalan Perintis. Waktu itu saya tawakal aja karena nggak tahu kalau ada yang minat kan. Nah, pada waktu itu saya pertama jual sebelum buka puasa, di sekitar jam 7 habis Isya itu ada 2 orang mahasiswa di Unhas yang naik Vespa datang nanya sama saya, ini roti canai kah? Saya kata, iya roti canai. Mereka akhirnya mencoba dengan roti telur pada waktu itu. Kalau nggak salah saya, waktu itu angkatan 2003, mahasiswa Unhas kedokteran, anak Malaysia 4 orang semuanya. Pada waktu itu cuma 2 item saya jual, roti canai biasa original dengan roti isi telur, roti canai telur. Akhirnya pas 1 bulan itu mereka menanya sama saya, habis bulan puasa ini mau jual lagi enggak? Saya bilang saya lihat dulu. Nah, akhirnya saya berani dan nekat pada itu jual lagi karena mereka ada permintaan. Akhirnya saya jual ya dengan situasi seperti ini, kecil-kecilan gitu. Akhirnya pada waktu ramai. Akhirnya mereka mengajak teman-teman mahasiswa yang lain untuk menjual untuk membeli di sini. Di situ pada awalnya. Pada waktu saya memang kalkulasi sebenarnya dengan harga barang, dengan berapa yang akan saya jual nanti. Nah, begitu, saya kalkulasi dengan harga tepung, harga telur, harga susu, dan kalkulasi hingga saya memutuskan untuk jual harga segini. Karena pada waktu itu saya juga mengingat bahwa di Malaysia roti canai juga nggak jual mahal. Mereka juga cuma jual pada waktu itu dari saya sempat harga waktu SD itu 1 keping cuma 50 sen, sampai sekarang RM1.20. RM1.20 dikalkuli sekarang masih 4 ribuan. Sedangkan saya jual dari awal pertama 3.000. Akhirnya sampai sekarang dari 2012 sampailah 2023 dengan harga 6.000 saya nggak naikkan. Karena menurut saya masih memenuhi budget bahannya. Walaupun dengan kenaikan harga sekarang saya tetap bertahan. Waktu habis sekolah dulu di Malaysia itu, kalau habis SMA saya pernah part time di restoran India. Ya, waktu itu saya cuma jadi pelayan, waitress pada waktu itu. Akhirnya saya diajar sama Abang Faizal, waktu itu tukang roti di situ. Dia yang ngajarin, dia beri kesempatan kepada saya untuk mencoba di situ. Akhirnya saya boleh buat gitu. Pada waktu pulang ke sini saya nggak punya apa-apa tujuan gitu, nggak kuliah pada waktu apa juga. Akhirnya saya cerita dengan ayah saya mau buka ini. Akhirnya disetujui, di positif sih. Pada awalnya itu waktu saya merintis itu saya pengen mengekalkan cita rasa yang Malaysia punya. Jadi pada waktu 2010 tuh sampai 2011 hingga 2012 saya tuh ulang balik naik kapal laut untuk membeli bumbu kari. Ada lagi beberapa merek bumbu kari yang dijual. Waktu itu saya memang pakai Babas. Setelah itu 2012 saya sempat vakum. Saya berikan ambil alih ke ibu saya. Bapak bilang belajar lagi sesuatu yang lain, jangan nyaman di zona ini gitu. Saya bertahan di sini karena memang ini lokasi saya. Kebetulan ini tanah bapak. Jadi saya bertahan karena lagi pun orang masih tahu dan masih ada beberapa peminat lama yang masih mencari roti canai. Akhirnya saya teruskan walaupun dalam keadaan ekonomi seperti sekarang.
Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Akhirnya kembali lagi setelah sempat sebulan vakum. Nah, saat ini saya berada di Jalan Perintis Kemerdekaannya, tepatnya berada di Mahathir Chanai House. Nah, di depan saya sudah ada berbagai macam menu dari Mahathir Chanai House. Di antara lainnya itu ada canai coklat, kemudian ada canai keju, ada yang spesial ini manis juga, bom madu, ya teman-teman, canai bom madu, ada roti tisu, kemudian ada roti planta, ada roti tampal, canai tampal, kemudian juga canai telur. Ya, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Di sini ada 7 macam jenis menu canai yang bakalan kita cobain siang hari ini. Oke, kita akan mulai di. Oh ya, selain itu di sini ada pendampingnya untuk yang asin teman-teman. Ini ada kari, ya, air kari. Jadi nanti bisa disiram di jenis-jenis canai yang asin. Oke, saya bakalan mulai dulu dari canai yang asin. Sebelum kita memulai, jangan lupa buat teman-teman subscribe YouTube channel ini, like, komen, dan share. Oke, kita mulai dari roti planta. Jadi roti planta ini dari adonan roti canai, teman-teman bisa dilihat di sini. Kemudian ditaruh margarin di dalamnya dan diberi gula pasir. Nah, ini juga termasuk yang asin. Jadi saya akan makan dengan kari. Oh, di sini teman-teman lapisan-lapisannya. Oke, kita langsung celup ke karinya. Mari makan. Gas. Kita coba sedikit karinya. Air karinya itu agak cenderung manis, aroma rempahnya juga lumayan kuat. Mantap. Sekarang ini juga teman-teman, saya tahu tempat ini, Mahathir Chanai ini, sejak kuliah. Sejak tahun 2009. Nah, ketika saya kuliah, biasa kuliah malam, pulang, ke sini makan. Ini kali roti plantanya, ya, jadi agak cenderung manis. Jadi kalau dari rasa rotinya, dia ada gurih dari margarinnya, kemudian ditambah dengan karinya ini, yang agak asin dengan penuh rempah, roti yang manis. Dia memberi cita rasa yang unik di dalam. Ada manis, ada asin, ada gurih, ada kayak rempahnya dari karinya. Mantap. Kemudian kita sudah cukup mencoba roti plantanya. Di sini ada roti telur. Saya dari tadi penasaran dengan roti telur. Jadi hampir kurang lebih sama, tapi teman-teman di sini isiannya itu ada telur. Ini. Jadi di dalamnya itu ada telur. Oke. Jadi telurnya dikocok, lalu di lihat ya. Oh. Itu tekstur lapisan dari roti canainya makin mantap. Kita gas. Mari makan. Ya. Habis dengan kami dalam sekali tak lagi. Mantap. Jadi mantap sekali teman-teman untuk yang telur. Kurang, kalau mau dibilang martabak kalau kita tahu biasa martabak hampir mirip. Sebenarnya dia modelnya, kalau teman-teman lihat ini hampir sama martabak. Tapi kalau kulit martabak biasa cenderung crunchy dan kering. Nah, tapi ini seperti teman-teman lihat ini masih lembut. Jadi begitu dikunyah itu lembut, dia nggak kering teman-teman. Jadi kenyal. Nah, di sini masih ada yang kedua. Mari makan gas. Mari makan gas. Mantap. Udah ada info. Oh, terima kasih banyak.
Cane ini sudah berdiri 13 tahun teman-teman. 13 tahun. Seperti tadi teman-teman lihat wawancaranya. Jadi Pak Mahathir itu mulai ketika berkuliah atau bekerja di Malaysia, part time dan belajar buat roti cane. Dan ini untuk harga murah-murah sekali teman-teman. Jadi teman-teman, untuknya teman-teman mahasiswa atau yang mau cari hidden gem, ini salah satu hidden gem di Makassar, Mahathir Cane House. Karena sudah berdiri 13 tahun, makanannya enak-enak dan juga murah. Nah, sini berikut kita ada roti. Tunggu. Lihat. Roti tampal. Jadi telur, ini telur teman-teman yang ditutup dengan roti cane. Lihat ini teman-teman. Kelihatan? Oke. Jadi creamy kuningnya kita langsung tes ya. Kita geser dulu. Kita geser yang ini. Kita langsung tes teman-teman. Jadi ini kuningnya. Ini kuningnya. Mari makan. Gas. Enak sekali teman-teman, seriusan. No tipu-tipu, no bale-bale. Mantap sekali. Lihat lapisannya, lembut, kenyal. Kita campur lagi dengan kari. Ini. Oke, kita gas. Mantap. Untuk harganya itu bervariasi, tapi tidak ada yang sampai harga Rp20.000 teman-teman. Paling mahal Rp15.000 kalau nggak salah tadi lihat dari menunya. Oke, setelah kita coba asin-asin dengan karinya yang mantap, kita mau coba kita kasih siram begini ya. Saya mau habis ini yang tampal. Kita siram gini, kita basah-basahin dengan karinya. Kental. Baru kita makan. Jangan lupa makan. Tunggu, kita robek dulu. Baru kita jangan lupa makan. Ini. Jangan lupa makan. Gas. Mantap. Oke, sudah 2. Sekarang kita lanjut yang ke manis-manis. Nah, di sini ada 4 macam yang manis. Ada roti tisu. Teman-teman sudah biasa lihat sebelum mungkin. Ini roti tisu. Jadi dia itu lebih crunchy. Ada yang begini. Kita putus di sini. Oke. Jadi ini yang Milo. Ini Milo susu. Tapi untuk cemilan, jadi buat teman-teman yang kalau ngemil malam-malam cocok makan yang ini. Kalau untuk kenyang, saran ini 3. Mantap sekali. Dan ini termasuk yang banyak sekali minumnya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat. Ngumpul begini isunya. Minumnya. Terus ada susunya. Top. Oke. Jadi kita lanjut. Tisu sudah. Asin sudah, telur, tampal, dan pelantanya. Nah, ini spesial. Bom madu. Jadi hampir tadi sama dengan planta, teman-teman. Di dalamnya ditaruh margarin, gula sedikit. Itu kemudian disiram dengan madu. Jadi ini madu teman-teman ya. Mari kita coba. Kita geser lagi.
bagaimana nih? Oke, oke. Oke. Teman-teman bisa lihat lapisannya. Oh. Kenyal. Kita taruh dengan madunya. Mari makan, gas. Mantap sekali memang. Jadi menurut saya buat teman-teman yang suka manis, rekomendasi ini. Ini termasuk manis sekali karena dari madunya. Tapi jos sekali dengan perpaduan roti canainya. Seriusan. Ini agak terlalu manis karena madu. Mungkin bukan tipe saya ya. Kalau kamu sih tipe aku. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Kita sudah coba bawa madunya. Sudah bergeser lagi ke berikutnya. Roti keju. Jadi di sini ada dua teman-teman. Roti keju dan roti coklat. Di sini juga ada menunya yang keju coklat, tapi saya sengaja pisahkan untuk kita coba perbedaannya. Berantakan. Nih. Oh, jadi base-nya semua sama, rotinya kurang lebih sama. Tapi kalau yang variasi seperti ini cenderung ditambahin gula dan juga margarin supaya mempergurih, memberi rasa manis. Kalau buat yang asin tidak ditambahkan gula, teman-teman. Mari makan, gas. Boleh. Apa dengan saya tipenya bukan yang suka variasi begini, teman-teman. Jadi saya kurang oke, tapi ini enak. Beneran. Tapi kayaknya kurang tepat buat saya karena saya tidak terlalu suka yang campur begini. Saya lebih suka yang asin. Tapi ini enak. Memang keju dan susu tidak pernah gagal. Oke. Baik, next. Karena banyak sekali menu, jadi saya percepat. Oke? Cukup coklat. Oh. Kayaknya saya lebih, kalau di antara dua atau coklat dan keju, saya mungkin lebih pilih keju. Ini lebih mantap, lebih cepat rasanya. Kalau ini terlalu manis, kayak man. Nah, sudah kita coba tujuh-tujuhnya. Nah, sekarang waktunya kita barbarkan. Mari makan, ya. Mantap sekali teman-teman. Ini melengkapi nikmatnya roti-roti canai di Magadir House. Saya pesan teh tarik, mantap. Habis, mantap. Jadi saya cuma mau spill teman-teman harganya. Tabel dulu harganya. Saya ambil contekan dulu, contekan dari Mahathir. Jadi buat teman-teman, untuk roti canainya itu di Rp6.000 untuk satu kepingnya, untuk canai polosan biasa. Kemudian ada roti planta tadi yang isinya sedikit gula pasir, kemudian ada margarinnya, itu di Rp7.000. Kemudian bom madu
dengan madu sebanyak itu cuma Rp9.000. Kemudian ada roti telur yang dikocok tadi yang saya makan itu dia di 8.000 dan roti tampal pun juga di Rp8.000. Jadi murah sekali teman-teman ya. Untuk keju coklat, nah ini untuk keju dan coklat itu di harga Rp10.000. Sedangkan untuk roti tisunya tadi, roti tisu itu di harga Rp14.000. Jadi teman-teman tidak ada yang sampai Rp20.000. Teman-teman mau datang bawa teman atau ceweknya ngedate ke sini, makan roti canai sudah enak, mantap dan juga murah. Jadi buat teman-teman yang mau datang bisa langsung cek di mana Mahathir Canai House, berada di Jalan Perintis Kemerdekaan sebelum MTOS Makassar Town Square. Jadi ini termasuk makanan legend yang pasti murah dan sangat murah, karena kalau kita pergi di tempat-tempat Arabian biasanya atau India itu tidak kita bakalan dapatkan harga canai di Rp6.000. Jadi saya rekomendasi buat teman-teman untuk datang ke sini. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Ridho Nugraha. Nah, untuk baju, ada baju baru teman-teman. Kembali dari Bajiki Store. Akhirnya kita disponsori Bajiki Store dengan baju pengen kurus Ridho Nugraha. Jadi itu teman-teman jangan lupa follow juga Bajiki Store di @bajiki_store Makassar. Ada baju-baju khas Makassar yang pasti menarik buat teman-teman. Oke, kembali lagi. Jangan lupa buat teman-teman follow Instagram saya Abang RN, follow juga TikTok saya Abang RN, karena di situ kita bakalan update makanan-makanan atau keseharian saya. Kemudian jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Oke? Jangan lupa makan, gas!